Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Oktapiani, NIM 2224102 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A semester 5 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan teknologi di berbagai bidang untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbantuan komputer yang diampu oleh Bapak Wirawan Putrayadi STMPD. Baik, materi pertama yaitu pemanfaatan teknologi dalam sistem keamanan. Perkembangan teknologi telah mengubah landscape keamanan. Saat ini, teknologi berperan penting untuk melindungi aset, informasi, dan individu. Pemanfaatannya menawarkan cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi berbagai ancaman. Yang pertama ada konsep dasar teknologi keamanan. Terdapat 4 jenis dasar teknologi keamanan. Yang pertama yaitu pencegahan, yaitu mencegah ancaman terjadi di tempat pertama, seperti penggunaan firewall untuk memblokir akses yang tidak sah. Deteksi, yaitu mendeteksi ancaman yang terjadi, seperti penggunaan sistem deteksi antivirus untuk melacak aktivitas mencurigakan. 3. Respon, yaitu merespon ancaman dengan cepat dan efektif, seperti penggunaan sistem keamanan yang terintegritas untuk mengendalikan akses dan meminimalkan kerusakan. 4. Ada mitigasi risiko, yaitu mengurangi dampak negatif dari ancaman seperti penggunaan enkripsi data untuk melindungi informasi yang sensitif. Kemudian yaitu jenis-jenis teknologi keamanan. Teknologi keamanan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan memiliki 3 contoh. Yang pertama yaitu ada firewall, yang kedua intrusion detection system atau IDS, dan yang ketiga yaitu Virtual Private Network atau VPN. Kemudian yang kedua yaitu keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi memiliki 2 contoh. Yang pertama yaitu Web Application Firewall atau WAP, dan yang kedua yaitu Code Review Tools. Kemudian ketiga yaitu keamanan data. Keamanan data memiliki 2 contoh, yaitu yang pertama ada enkripsi, dan yang kedua yaitu Data Loss Prevention atau DPL. Selanjutnya yaitu implementasi teknologi keamanan. Implementasi teknologi keamanan memiliki 5 jenis. Yang pertama yaitu analisis resiko. Analisis resiko yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko keamanan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua yaitu penerapan solusi teknologi. Penerapan solusi teknologi yaitu menginstal dan mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam keamanan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan dan respon. Pemantauan dan respon yaitu memantau sistem keamanan secara terus-menerus untuk mendeteksi dan menanggapi insiden. Keempat yaitu pengembangan kebijakan keamanan, yaitu menyusun kebijakan yang jelas tentang penggunaan teknologi keamanan. Yang terakhir yaitu pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan yang lebih baik dan lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan di bidang keamanan. Di bidang keamanan terdapat beberapa hambatan dan tantangan. Yang pertama yaitu evolusi ancaman. Ancaman keamanan terus berkembang membuat teknologi yang ada menjadi usang. Kedua yaitu kurangnya kesadaran. Banyaknya pengguna yang tidak memahami pentingnya keamanan sehingga dapat menyebabkan kelalaian. Ketiga yaitu biaya implementasi. Investasi dalam teknologi keamanan yang canggih bisa sangat mahal, sehingga investor memiliki keuntungan yang tinggi akan implementasi tersebut. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi dalam bidang politik. Teknologi telah mengubah landscape politik secara fundamental, menciptakan model baru interaksi, partisipasi, dan komunikasi politik. Revolusi digital telah merevolusi praktik perpolitikan, mengubah cara kandidat berkomunikasi, memilih partisipasi, dan informasi politik yang disebarluaskan. Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi elemen integral dalam proses demokrasi modern. Konsep dasar teknologi dalam bidang politik. Konsep teknologi dalam politik mencakup beberapa penggunaan alat, sistem, dan platform digital untuk memengaruhi, mengelola, dan berpartisipasi dalam proses politik. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk berkomunikasi,
pengumpulan data, dan mobilisasi masyarakat, serta memfasilitasi transformasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 2. Bidang pemanfaatan teknologi dalam politik. Teknologi telah mengubah cara kampanye politik yang dilakukan, sehingga memungkinkan kandidat untuk menjalankan pemilihan dengan cara yang efektif dan efisien. Platform digital juga memfasilitasi pengumpulan data untuk memahami perilaku dan merumuskan strategi kampanye yang lebih efektif. Terdapat 3 bidang pemanfaatan dalam teknologi politik. Yang pertama yaitu kampanye politik. Media sosial dan platform digital digunakan untuk menjangkau pemilihan, beriklan, dan terorganisir secara kampanye. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Analisis big data memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku pemilihan, profesi, dan tren politik. Yang ketiga yaitu ada e-commerce, yaitu menyediakan layanan publik secara online untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi administrasi pemerintah. Ketiga yaitu dampak teknologi terhadap sistem politik. Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, termasuk peningkatan partisipasi publik, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial dan platform digital telah mengubah cara informasi disebarluaskan dan diterima dan mempengaruhi opini publik. Terdapat 4 dampak teknologi terhadap sistem publik. Yang pertama yaitu peningkatan partisipasi, yang kedua yaitu perubahan komunikasi, yang ketiga yaitu mobilisasi cepat, dan keempat yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. Yang keempat yaitu tantangan dan implikasi etis di bidang politik. Pemanfaatan teknologi dalam politik juga menghadirkan tantangan implikasi etis yang perlu dipertimbangkan, keamanan data, penyebaran informasi palsu, privasi, dan kesenjangan digital menjadi isu yang paling penting yang perlu ditangani. Terdapat 4 tantangan implikasi etis dalam bidang politik, yaitu pertama, keamanan data, yaitu ancaman terhadap data pribadi dan keamanan cyber dapat mengganggu proses politik. 2. Penyebaran informasi palsu. Tantangan dalam mengatasi informasi dan kebohongan yang dapat merusak kepercayaan publik. 3. Privasi dan pengawasan. Penggunaan teknologi dapat mengarah pada pengawasan yang berlebihan terhadap individu dan melanggar privasi. Keempat, kesenjangan digital. Ketidaksetaraan akses teknologi dapat memperburuk ketidakadilan dalam partisipasi publik. Materi terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dalam masyarakat, lebih signifikannya yaitu transformasi sosial di era digital. Teknologi telah menjadi penggerak utama perubahan sosial dalam masyarakat modern. Teknologi membantu masyarakat mengeksplorasi berbagai dimensi pemanfaatan teknologi yang mempengaruhi struktur, interaksi, dan fungsi masyarakat kontemporer. Dengan fokus kepada dampak positif dan tantangan yang ditimbulkannya. Perkembangan teknologi telah mengubah cara fundamental masyarakat berintegrasi, berinteraksi, bekerja, belajar, dan hidup. Pertama, konsep dasar teknologi dalam masyarakat. Konsep dasar teknologi dalam masyarakat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi yaitu proses menciptakan ide baru dan penerapan teknologi untuk meningkatkan kehidupan. 2. Aksesibilitas, yaitu tingkat di mana masyarakat dapat mengakses dan menggunakan teknologi. 3. Interaksi sosial, yaitu bagaimana teknologi memfasilitasi atau mengubah kehidupan antar individu dan kelompok. Kedua yaitu bidang-bidang pemanfaatan teknologi dalam masyarakat. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan yaitu penggunaan teknologi untuk pembelajaran online, alat bantu belajar, dan manajemen pendidikan. 2. Kesehatan, yaitu telemedicine, perangkat kesehatan yang dapat dipakai, dan sistem manajemen data pasien. 3. Komunikasi, media sosial, aplikasi pesan, dan platform komunikasi lainnya yang menghubungkan orang di seluruh dunia. 4. Ekonomi, yaitu e-commerce, pembayaran digital, dan platform bisnis yang meningkatkan efisiensi transaksi. Ketiga yaitu dampak sosial teknologi dalam masyarakat. Terdapat 4 dampak. Yang pertama yaitu peningkatan akses informasi. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah yang mendukung pendidikan dan kesadaran. Kedua yaitu ketimpangan digital.
perbedaan akses teknologi antara kelompok masyarakat yang berbeda yang dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Ketiga yaitu perubahan interaksi sosial. Teknologi mengubah cara orang berinteraksi, baik secara positif maupun negatif, seperti mengurangi interaksi antar muka. Keempat yaitu kesehatan mental. Penggunaan teknologi dapat mempengaruhi kesehatan mental, baik melalui isolasi sosial maupun paparan berlebihan terhadap konten yang negatif. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan dan implikasi di bidang masyarakat. Terdapat 5 tantangan dalam bidang masyarakat. Yang pertama yaitu etika teknologi. Pertanyaan etis tentang penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan dampaknya terhadap pekerjaan dan privasi. Yang kedua yaitu regulasi. Perlunya regulasi yang tepat untuk mengatur penggunaan teknologi dan melindungi masyarakat. Ketiga yaitu keterampilan digital. Kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan digital agar masyarakat dapat bersaing di pasar kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Keempat yaitu penyalahgunaan teknologi. Penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan penggunaan teknologi untuk tujuan jahat. Kelima yaitu keamanan dan privasi. Masalah pelanggaran data dan privasi individu yang semakin meningkat sehingga membuat privasi dan keamanan seseorang menjadi tidak aman lagi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.